Siapa Kalian pendeta bodoh, bodoh? jadi pasti Bukan, masih ringan pakai pakai firman. firman. Dikatain sih, Anda mengkritisi firman yang saya khotbahkan. Bisa mencret. Nanti baru saya jelaskan siapa yang saya maksud di situ. Boleh posting sekarang, rame-rame yang suka saya. Tak usah lapor, saya tidak lapor. Tulis nama, Mel Atok bodoh. Boleh. Sehingga saya akan kasih tahu siapa dan seperti apa yang saya sebut bodoh. Jadi begini, itu karena itu adalah sebuah khotbah ya. Jadi buat yang apa maksud siapa? Coba siapa? Begini. Karena itu adalah sebuah khotbah, maka saya harus ingatkan bahwa kalau saya khotbah itu beritakan firman, bukan khotbah asal khotbah. Jadi semua teks yang saya kutip sebagai referensi pendukung poin-poin yang saya jelaskan sepanjang khotbah saya itu seturut tentunya orang belajar homiletik tahu cara berkhotbah dengan sistem seperti itu. Dan juga semua contoh-contoh praktis itu pasti berakar dari firman. Bahkan sanggup ditunjang lagi oleh firman. Contoh, seputaran saya menyebut pendeta bodoh dan Anda bertanya, pendeta siapa yang Anda maksudkan? Saya memulai dengan begini, karena itu khotbah dan firman harus ditunjang-tunjang dengan firman. Definisi bodoh itu apa? Sehingga saya akan kasih tahu siapa dan seperti apa yang saya sebut bodoh. Begini, sebutan bodoh kepada tokoh-tokoh agama itu bukan sesuatu yang tabu. Itu bukan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan dari mulut Yesus sendiri, Yesus pernah menyebut pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat itu bodoh dan buta. Jadi itu bukan sebutan yang baru. Bodoh, buta, ular beludak. Itu dari mulut Yesus. Kepada siapa? Pemimpin-pemimpin agama. Tokoh-tokoh agama. Rohaniwan-rohaniwan. Ahli-ahli Taurat. Dan ingat, kalau ahli Taurat jauh lebih pintar dari kita pendeta sekarang nih. Jauh. Kenapa? Kita sekarang masih belajar Ibrani, belajar Aramik. Mereka langsung ngomong Ibrani. Jadi Yesus ngomong apa tuh mereka paham langsung dengan konteks itu. Kalau kita sekarang masih pakai gali lagi, lihat latar belakang waktu itu budayanya bagaimana. Mereka pintar. Pintar firman, ya, tapi bodoh. Pintar ayat-ayat, tapi bodoh. Jadi bodoh bagi Yesus tidak selamanya bukan dia tidak tahu firman, bukan. Bukan selamanya bodoh itu dia tidak sekolah, bukan. Sekolah, tahu firman, bahkan seperti Farisi saya jelaskan. 6 tahun sudah sekolah, 30 tahun baru bisa tampil mengajar. Berarti ada 24 tahun dia belajar. Tapi Yesus tetap berkata apa? Bodoh, buta. Karena mereka tuh hobi cari anggota. Anggota sudah masuk, mereka bikin anggota jadi orang jahat. Mau lihat ayat? Mari kita buka. Matius 23, mulai 15 bilang begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Anda lihatin manusia dong. Kata bertobat di situ maksudnya dari sebelumnya bukan agama Yahudi menjadi agama Yahudi. Karena baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu adalah agama misioner. Agama misioner adalah agama yang menjalankan misi agamanya mencari anggota. Yahudi juga begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang kalian nih pemimpin-pemimpin bohong semua. Cari anggota bukan didik kebenaran. Bikinin anggota, doktrinin anggota jadi orang jahat. Mungkin doktrin untuk apa? Benci orang lain. Bahkan benci Yesus. Itu setan loh. Makanya saya tidak mau di sini saudara benci gereja manapun. Yang kita benci penyesat. Ya. Yang itu pun masih kita doakan berharap siapa tahu dia bisa bertobat. Bukan membenci, antipati, membabi buta. Apalagi dia hamba Tuhan kau antipati. Kau tolak Tuhan itu Alkitab bilang anak kecil saya kau tolak karena dia muridku. Kau tolak aku. Yesus bilang apa ini orang-orang? 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini mata normal, tapi Yesus bilang kau buta. Buta apa? Buta hati.
buta iman. Sekolah tinggi? Iya. Punya jabatan agamawi? Iya. Tapi buta. 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Tuhan dobel 2 kali le. Bodoh le, buta le. Ini kalau Tuhan Yesus ada sekarang nih. Bapaknya suka napangin. Memang hadap lo. Lu omong ini maksud apa? Sekali lagi, ini ahli Taurat lebih pintar ketong. Kau masih belajar Ibrani kaki kepala. Dong omong Ibrani, Aramik, Yunani dong omong. Jadi pengertian bodoh bagi Yesus bukan berarti tidak tahu huruf. Bukan. Tokoh agama tapi jahat. Hati busuk. Begitu. Ya. Bahkan Yesus lebih kasar di ayat 33. Bukan bodoh buta. Ular kalian. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular berudak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini makanya ini. Mereka paling benci Tuhan Yesus zaman itu. Nah saya ini hamba Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus. Nah. Jadi kalau saudara penggembala karena benci, saudara sudah tahu lah. Selama saya benci bukan karena WA istri orang. Ya, tipu uang jemaat. Ya, atau makan doi pembangunan. Nah itu jahat itu. Tapi kalau saya dibenci orang karena kebenaran. Maukah saudara seperti Priscilla Aquila yang pasang badan? Harus. Begitu. Nah jadi bodoh, ular beludak itu biasa. Ini sebetulnya tokoh agama. Bahkan ada yang lebih kacau lagi. Lebih berat menurut saya. Bukannya tokoh agama biasa. Ini kalau tokoh agama katakanlah tidak sama-sama dengan Yesus. Yang Yesus punya tim saja. Yang rasul. Yang kemudian menjadi pengkhotbah hebat. Simon Petrus. Tuhan Yesus bukan bilang bodoh buta, bukan, lu setan. Kenapa? Kau tidak berpikir apa yang Allah pikirkan. Kau berpikir pikiran manusia, kau tidak pikir pikiran Allah. Kau ikut saya begini lama, ikut pengajaran saya, yang mengajar ini dosen di atas segala dosen. Dosen terbaik dunia akhirat yang ajar Petrus, masih juga pikirannya aneh-aneh. Yesus bilang, lu setan. Jadi menurut saya bodoh itu terlalu ringan. Kalau bodoh saya sudah tersinggung. Omong setan bisa mencret. Karena beta pegang prinsipnya siap mati nih. Beta menyukai apa yang Tuhan sukai. Membenci apa yang Tuhan benci. Itu yang beta ajarkan. Beta lakukan itu. Saya tidak bisa toleransi. Makanya paling aman itu beta undang. Kalau undang mau siap-siap. Karena karakter saya tidak bisa dirubah. Dalam hal berkhotbah. Seni saya tidak bisa dirubah. Seni saya seni Alkitabiah. Memarahi apa yang perlu dimarahi. Menguatkan apa yang perlu dikuatkan. Mengingatkan apa yang orang lupa. Lalu membangkitkan mereka yang kurang semangat. Jadi ini masih panjang. Ini bodoh saya dan saya bahas detail ini. Karena itu khotbah. Jadi pasti jelaskannya harus pakai firman. Karena Anda mengkritisi firman yang saya khotbahkan. Nanti baru saya jelaskan siapa yang saya maksud di situ. Tapi belum selesai ini. Bodoh, buta, masih ringan. Petrus dikatain setan, Matius 16. Ayat 21. Yesus kasih tahu tentang misi Allah yang harus dituntaskan. Petrus sok bijak di situ kan. Perhatikan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Om PU bikin apa? Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Langsung poinnya saja. 2-3 reaksi Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Iblis bukan cuma bodoh buta. Iblis ini bukan tim sebelah. Dalam tim. Iblis kau. Kau bisa melayani dengan saya. Bagaimana lama kau otak tidak sesuai firman nih. Lihat ini iblis.
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Sekarang kita gali lagi. Yang dipikirkan Allah itu apa sih? Atau ada di mana? Ada di Alkitab, semua itu pikiran Allah semua. Pikirannya, hatinya, itulah Kejadian sampai Wahyu. Jadi, kalau orang belajar Kejadian sampai Wahyu, tapi bikin lain, itu bodoh. Yesus bilang ada dua jenis fondasi kan. Ada yang dibangun di atas batu karang, dan ada yang dibangun di atas pasir. Yang di atas batu karang itu orang bijak. Yang di atas pasir itu orang bodoh. Yang di atas batu karang itu siapa? Dengar firman buat. Firman bilang A, A. Firman bilang B, B. Kau jangan bilang, firman bilang A, C. Kau bodoh. Karena kau tidak melakukan apa yang Yesus ngomong. Hanya menang didengar, dibaca, atau mungkin sekolah teologi, dapat sekolah, tapi tampil di pelayanan, ngomong lain. Bukankah itu bodoh? Bukan kau tidak ada ilmu? Bukan kau tidak ada gelar? Tapi kalau firman bikin omong lain, lu bikin lain, lu bodoh. Matius 7, 24 dan seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Terus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya. Jadi orang bodoh itu begitu. Dengar firman lain, dia bikin lain, itu bodoh. Firman terlalu banyak. Karena mengerucut kepada mereka persoalkan itu bodoh toh. Firman terlalu banyak. Salah satunya, firman Yesus apa? Kalau ada hamba Tuhan datang tuh sambut. Amin. Banyak, betanya omongnya itu. Jangan lihat hamba Tuhan lain tuh sebagai kompetitor. Tidak boleh. Kalau tidak, kau disebut bodoh. Sampai situ biar Rasmus mengerti sudah. Yang saya omong tuh firman. Kau mau protes saya, protes firman dong. Kalau melihat Mel Atok seperti bukan hamba Tuhan, padahal saya hamba Tuhan yang bicara firman. Dan jemaat begitu rindu saya hadir. Tapi ada satu dua orang yang menolak. Kalau kaitkan dengan data-data tadi, itu pintar atau bodoh. That's it. Tapi itu tidak banyak. Kan saya dalam khotbah itu, kembali ke khotbah itu. Saya hormat salah satu gereja. Pendeta Gemit 4 orang. Datang di rumah saya. Anda bayangkan dari Soe ke rumah. Beta sen pernah mengemis mimbar di Gemit. Gemit ya khusus yang undang-undang saya itu. Mereka tahu saya cinta Gemit. Mereka tahu saya yakin percaya. Gemit juga milik Kristus. Kalau kalian mau lebih terang benderang. Kalian susun semua kita ketemu ngomong langsung. Bahwa saya jelaskan kalian. Jangan terlalu main di media-media, betan tidak ada waktu ketik. Bet mau urus anak, kau mau doa, kau mau pikir telepon jemaat. Saya bukan tipe posting di TikTok tunggu siapa komentar saya balas. Tidak ada itu. Bet komentar aja chat lain tanpa. Bet posting saya ke lain tempat. Pendeta Gemit 4, satu gereja 4 pendeta, Anda bayangkan. Itu Bapak Ibu di Gemit Immanuel Soe. Mereka sudah jadi pendeta Mel Atok mengkali belum lahir atau masih sekolah minggu. Tapi mereka datang rendah hati. Saya ini jadi tidak enak. Datang di rumah kontrakan saya naik kolan. Siap Bapak, saya hadir Bapak. Siap Bapak. Lalu seminar lah. Ibu pendeta saya lupa nama. Minta maaf ya kalau ada yang bilang tolong sebutkan nama. Saya ini jemaat di Amazing Grace tidak semua saya hafal nama. Saya hafal di gereja lain bagaimana. Sembarang. Lagian kan bukan orang bodoh. Omong nama itu sama dengan seorang diri di penjara. Saya itu semua Natal ini masih penjara. Tapi saya tidak bodoh. Jemaat sudah nasihat saya. Ya, mereka orang pintar di gereja jadi tidak bilang bodoh-bodoh. Tidak mungkin saya sebut nama, tapi saya punya pengalaman seputaran itu. Makanya keluarlah istilah bodoh dengan pengertian-pengertian tadi itu loh. Begitu. Kekasih Tuhan yang tanya-tanya.
Lalu kembali ke dari pendeta-pendeta Gemit itu. Lalu ibu pendeta di Gemit Immanuel Soe itu, dia lihat saya cara menjawab. Dia bilang, Pak Mel, ini ayat-ayat Pak Mel susun kah? Tidak ibu, itu spontan. Jemaat tanya apa, saya jawab. Wah, ini belajarnya caranya bagaimana Pak Mel? Saya juga tidak tahu. Itu di sekolah teologi kan tidak ada mata kuliah khusus hafal ayat. Kau hafal sendiri. Itu gift bagi saya. Disitulah saya lihat itu pendeta terlalu rendah hati. Beta masih sekolah minggu, dia su pendeta mangkali. Tapi dia bilang, aduh saya tidak tahu cara belajar Pak Mel kayak gimana. Saya harus belajar dari Pak Mel. Ini kan keren. Sudah ngerti maksud saya? Jadi, bodoh menurut khotbah itu dikaitkan dengan data-data tadi. Anda sudah bisa tahu siapa itu pendeta bodoh. Ya. Contoh lain. Belum dengar, belum tahu detail tentang saya. Langsung komentar. Langsung ke marah-marah. Itu bodoh tuh. Serius Aco Amsal 18 ayat 13 coba. Amsal 18 semoga tidak salah ini ayat. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi kalau Anda tanya siapa orang bodoh? Wih bisa ke Pak Yandi siapa orang bodoh? Ingat Pak Yandi ya. Berdoa supaya Pak Yandi masalah aman-aman ya. Tuhan tolong. Ingat dia, langsung berdoa. Saya tidak tahu dia orang lain. Bagi saya Pak Yandi belum kawan. Langsung doa, dapat berita langsung doa. Itu kalau beson sayang tuh. Tuhan maha mengawasi saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya posisi kayak Pak Yandi. Kan kasihan. Jemaat mesti bikin kemah sama kayak Israel keluar dari tanah perjanjian. Bikin kemah di sekitar padang gurun di Polda. Ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu kebodohan. Saya pernah dengar khotbah secara utuh hanya bilang, tua berat, pasang tarif. Sekarang ada istilah saya pasang tarif. Lihatin. Memang betul, saya tuh pernah di Soe itu undang saya. Saya bilang, weh bosan tolong dulu, beta pun sopir. Ada yang pakai oto, bayar dia, beta tak usah, beta doi. Weh, kan hukum Alkitab memberi, itu juga salah. Kecuali beta bunyi angka, teng, tidak ada. Tolong dulu ini bensin oto nih. Itu didik orang sebenarnya. Kalau sistem semua tanpa bikin begitu, soalnya ada tanpa tertentu yang beta punya kecurigaan sesuatu, makanya beta bilang bisa, pasal mesti jelas. Itu mungkin gara-gara itu orang muncul isu Mel atau pasang tarif atau mulai tahu buka uang. Udah apa di mana pendeta di NTT khotbah di gerejanya suruh jemaat boleh kasih perpuluhan di gereja lain. Cari sudah. Kalau saya mata duitan, kalian tidak boleh kasih perpuluhan di lain ya. Tidak boleh. Makan di sini bayar di sini istilahnya. Ada yang bilang beta sonde. Berapa banyak gereja susah kita bantu sampai ratusan juta. Nah, jadi kalau dia mau uang beta tutup mulut lu. Bisa mau kasar mau keluar tadi. Tahan. Ini ada klarifikasi. Sebenarnya dikaitkan dengan kasus ini. Tidak nonton full berkomentar tuh apa? Itu sudah. Itu ada ayatnya loh. Makanya semua yang nonton, kami saya pun teman pendeta Gemit bukan satu dua orang, banyak yang nonton telepon Pak Angki bilang, video aman nih, begitu. Tapi yang marah-marah tuh yang hanya lihat di TikTok langsung napas satu-satu. Maksudnya kalau capture makian-makian semua. Untuk ketemu baca-baca, tenang, aman. Tidak mesti santai, tenang, tidur, nyenyak. Semua safe. Jadi begitu Pak Angki dan bapak-bapak tahu yang paling mengejutkan buat saya, buat kita semua. Siapa pendeta bodoh itu? Pertama-tama pendeta bodoh itu adalah Mel Atok sendiri. Kenapa? Karena Mel Atok pernah melakukan kebodohan-kebodohan yang tadi itu. Saya pernah melihat pendeta lain itu saingan. Saya iri banget sama pendeta lain. Yang lebih pintar dan lebih mampu. Saya kemampuan pas-pasan, bukannya belajar, tapi saya serang pendeta itu.
Jadi siapa pendeta bodoh itu? Supaya ini paling senang. Oh ternyata dia bodoh. Iya. Kan boleh. Saudara maki beta ketawa bukan ke saudara yang jelas mengamuk. Beda level rohaninya. Boleh posting sekarang rame-rame yang suka saya. Tak usah lapor, saya tidak lapor. Tulis nama Mel Atok bodoh. Boleh. Boleh banget. Jemaat Amazing Grace insensur. Jadi jangan capture. Biar mereka posting sendiri, hapus sendiri. Boleh, saya izinkan. 10 hari deh. Boleh dong. Melatok tuh pernah bodoh. Karena pikir dirinya paling benar. Itu Melatok tuh dulu. Tapi setelah Tuhan tegur, Tuhan ketok dengan berbagai cara. Saya tuh ditegur gila-gilaan. Ada yang jatuh dari motor, ada yang hancur mulut di mimbar. Tuhan pukul saya. Kau ini mau jadi besar atau hanya mau putar-putar di kebodohan-kebodohan begini? Kan salah satu orang bodoh itu apa? Suka iri hati, sakit hati bodoh-bodoh saat lihat kelebihan orang kan? Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya itu. Nah, ini lebih ending lagi nih. Jadi waktu saya bilang ada pendeta bodoh, itu maksudnya ada pendeta-pendeta tertentu yang seperti saya di masa lalu. Saya teriakan itu supaya kita keluar dari kebodohan itu. Tak usah lihat pendeta lain sebagai musuh. Yang anehnya, penyesat kalian tidak kanter. Saya lihat dari cara-cara orang maki-maki kami yang maki-maki saya yang sudah saya capture itu. Kalian tuh punya karunia debat. Dari cara kalian maki itu sebenarnya tinggal dikuduskan. Sudah bisa berdebat itu. Harusnya kalian yang lawan Yahya dulu. Harusnya kalian yang kanter Pak Era Susabdono. Harusnya kalian yang lawan saksi Yehova. Bukan kami. Baru ada yang WA bilang, terima kasih kami kuat. Ini dia nih. Sudah ya, saya rasa video mesti di sini potong ulang lagi. Jadi kalau ada, kok Pak Mel bisa omong begitu? Apakah punya pengalaman? Punya. Jemaat sebagian besar sudah oke saya, pendeta batalkan. Jemaat tanya, batalkan gara-gara apa? Tidak ada alasan. Jemaat minta, kasih tunjuk dong kesesatannya di mana? Tidak mau. Itu pendeta siapa, jemaat siapa, saya sudah lupa. Karena terlalu banyak saya ditolak dari tahun. Sejak saya mulai, ini tahun ke-24 saya berkhotbah. Saya bukan berkhotbah 3-4 tahun. 24 tahun Mel Atok jadi pengkhotbah. Dan separuh hidupku berkhotbah di NTT. Nangkap ya. Jadi kau jangan tanya pendeta siapa. Ada pengalaman atau tidak? Pasti ada. Siapa pendetanya? Saya sudah lupa. Karena saya lebih suka merenungkan firman daripada merenungkan kesalahan orang. Kacau. Begitu ya, kira saya berharap bisa menjawab.